Yo, what's up guys? Rizky here. Hidup itu seperti video game gitu, hanya permainan gitu. Karena kenapa? Kalau dipikir-pikir ya, game itu ada beberapa unsur ya. Ada karakter atau hero. Biasanya kalau di game tertentu, hero karakter yang dipakai dalam menggunakan atau dalam bermain suatu game. Kemudian ada misi tertentu agar game ini akan tamat ya, akan selesai yang pada waktunya. Sumber daya ya, seperti kita dikasih waktu, dikasih mungkin armor, di kita itu ada health, nyawa. Kemudian biasanya di dalam karakter itu kita memiliki skill tertentu ataupun jurus tertentu lah. Kita memiliki musuh ataupun yang nanti akan melawan kita. Next, pertarungan ya, clash ya, ataupun ada suatu konflik yang akan terjadi antara karakter yang kita gunakan dan ada musuh yang kita akan lawan gitu. Prepare for battle. Fight. Kemudian kita dikasih waktu oleh kreator gitu buat bermain suatu game, mau PUBG, GTA ataupun Mobile Legends, pasti ada waktu tertentu ya. Namanya karakter ataupun hero yang kita pakai itu biasanya punya kelemahan dan kelebihan. Pasti setiap orang punya fisik yang berbeda, punya jenis kelamin yang berbeda, ada laki perempuan, pasti punya kelebihan dan kelebihan gitu. Dari sinilah kita menemukan keunikan masing-masing. Kita bisa saling mengisi, dan jika ada kurang tolong dikoreksi, diperbaiki, belajar bersama dan bertumbuh bersama. Ya kalau ada yang kelebihan ya itu rahmat dari Tuhan ya. Nice. Kemudian ketika kita dalam suatu game, biasanya ada suatu senjata yang kita gunakan ya. Oke, hero tertentu memiliki senjata masing-masing ya, macam-macam. Dan sebenarnya kalau kita lihat di kehidupan kita itu pun sama. Kita pun punya senjata itu apa? Yang pertama adalah yang paling penting adalah doa. Doa adalah senjata. Tanpa doa, kita tidak bisa melesat kebaikan kita dalam hidup ini. Semangat adalah senjata. Oke, keilmuan adalah senjata untuk menghadapi kehidupan ini yang begitu keras. Ketika kita bermain game, kita mengalahkan musuh, biasanya kita mendapat experience tertentu atau skill tertentu ataupun mengakibatkan kita naik level ya. Nah, ketika kita mengalahkan, kita akan mendapatkan suatu victory, kemenangan, defeat atau kekalahannya. Ya itulah kehidupan. Kehidupan tuh ada menang dan kalah. Kemudian ada game over ya. Game over ini bermain suatu game, pasti kita akan mengalami namanya game over atau permainan selesai dan mati gitu kan, mati dan game over. Mungkin enak ya kalau di Mobile Legends kita bisa respawn ya, bisa nunggu beberapa respawn. Tapi kalau hidup kita nggak bisa gitu. Nah, ketika kita udah game over, biasanya kita dapat report ya, report. Suatu pertarungan mengalahkan musuh itu biasanya kita dapat reward. Kalau kita menang dapat reward, ataupun kalau kita kalah dapat punish gitu kan. Kalau dipikir-pikir, ya itu pun kehidupan kita seperti hanya game. Tapi di kehidupan kita lebih kompleks. Karena di game itu terbatas, namun di kehidupan kita algoritma lebih kompleks lagi lah. Itemnya lebih banyak lagi, lebih banyak script. Video game itu kan artinya ada yang membuat ya, ada kreator, ada penciptanya lah. Contoh kalau GTA mungkin kayak Rockstar, pengembangnya Rockstar. Game aja segitu canggihnya, ada penciptanya gitu. Mau PUBG, GTA, Mobile Legends itu kan sebenarnya canggih ya. Maksud gue, game aja segitu canggih ada penciptanya. Apalagi kita gitu sebagai manusia kan. Pasti ada penciptanya juga gitu. Pertanyaannya siapa gitu penciptanya gitu kan. Game aja ada penciptanya, apalagi manusia gitu kan. Handphone aja, mungkin handphone ya teman-teman. Ini handphone ya. Lainnya itu sebenarnya kan canggih banget ya. Yang begitu canggih aja kita perlu buku manualnya ya, dan perlu orang yang pernah menggunakan, yang pernah pengalaman. Karena kalau jika kita hanya menggunakan buku manual saja, kita akan kebingungan, apalagi kita tidak ada yang mengarahkan. Kata kuncinya dua ya, buku manual, dan orang yang pernah berpengalaman untuk mengoperasikan lah, ataupun orang yang udah paham. Manual book itu sebagai pedoman kita gitu, sebagai pedoman kita dalam menggunakan benda-benda tersebut, yang lebih memahami barang-barang tersebut, pembuatnya gitu, dan mereka mengeluarkan buku manual untuk standar dalam menggunakan benda-benda tersebut.
bagaimana cara mengoperasikan biar maksimal, biar tidak rusak, bagaimana perawatannya, cara menggunakannya, terus dan begitu pula dengan kehidupan kita gitu. Artinya kita punya pencipta pasti. Dasarnya dari mana? Dasarnya adalah kembali lagi ke manual book tadi, yaitu kitab suci. Disclaimer dulu ya. Manual book di sini, manual book kehidupan adalah kitab suci. Ini adalah referensi utama, wajib hukumnya. Karena tanpa manual ini kita hilang arah gitu. Kita hilang kontrol gitu. Karena dan tanpa adanya manual book ataupun yang tadi gue disclaimer adalah manual book ini adalah kitab suci, referensi utama umat manusia. Tanpa ini kita akan rusak. Tanpa ini kita akan punah. Tanpa ini kita tidak memiliki arah. Sepeda motor, mobil, dan HP aja ada penciptanya gitu, yang begitu canggih. Tanyanya selanjutnya adalah bagaimana dengan laut itu? Bukit ataupun bumi, pasti ada penciptanya. Apakah manusia bisa membuat laut dan isinya ikan-ikannya? Jawabannya tidak gitu. Yang kedua, apakah manusia bisa menciptakan gunung? Tidak juga gitu. Apakah manusia itu bisa menciptakan bumi? Tidak mungkin juga gitu. Apalagi langit, luar biasa itu langit. Kecerdasan dalam alam semesta itu yang diciptakan Tuhan ini luar biasa gitu. Artinya perfect lah gitu dalam penciptaan ini. Ada sebuah keteraturan yang luar biasa. Dari penciptaan itu pasti ada tujuan dan maksud tertentu. Contoh, jika handphone, kan ada penciptanya ya, pasti ada tujuan gitu. Tujuannya apa ya? Handphone untuk komunikasi. Sepeda motor, tujuannya untuk apa ya? Mobilisasi ataupun untuk transportasi ya. Laut pasti ada tujuannya, gunung pun ada tujuannya, dan bumi pun ada tujuannya gitu. Apalagi manusia diciptakan tidak begitu saja gitu. Pasti ada proses dan ada tujuan dan maksud tertentu. Oke? Itu manusia lainnya gitu, tidak bisa berdiri sendiri. Manusia itu penuh dengan keterbatasan itu antara waktu, energi, dan umur. Artinya manusia itu terbatas. Manusia aja tidak bisa memprediksi kapan dia sakit ya, kapan dia bisa sehat, kapan kita wafat ataupun meninggal gitu kan. Di pola hidup sehat, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, 70 apa ya? Oh lupa, maaf nanti minta maaf, aku bercanda. Kita sebagai manusia butuh pencipta ya, seperti hal yang game yang tadi yang gue sebutin tadi. Artinya kita butuh kreator, kita perlu pencipta. Artinya kita sebagai manusia, kita ini manusia lemah ya. Dari kelemahan itu kadang-kadang manusia itu ya namanya manusia ya, kadang nggak pernah puas, sama kadang sombong sih ya, kadang lupa diri, lupa darah istilahnya. Terkadang kesombongan itu menutupi hati ya, kadang nggak tahu diri kita sebagai manusia, karena uang itu bukan tujuan, hanya sarana menuju Tuhan. Asik. Kalau kita mau sombong gitu, semua manusia di bumi ini jika disatukan menciptakan seekor alatnya nggak bisa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah manusia bisa menciptakan komputer yang cerdasnya seperti cerdasnya otak? Jawabannya tidak bisa. Apakah manusia bisa menciptakan kamera yang mana kamera itu identik kualitasnya seperti rekamannya mata manusia? Jawabannya tidak bisa. Apakah manusia bisa menciptakan hati yang bisa merasakan bahagia, marah, senang, dan cinta? Asik cinta. Merasakan cinta. Jawabannya tidak bisa. Apakah ketika kita mau lahir ataupun teman-teman yang sudah nikah dan istrinya hamil, apakah bisa mengcustom atau mengedit fisik dan lainnya pada dalam kandungan? Nggak bisa. Emang kira lu game? Kan nggak bisa. Artinya ketika anak ini mau lahir, kita nggak bisa nge-custom gitu kan, atau mengedit fisiknya, hidupnya gimana, bangsanya apa, nggak bisa gitu. Artinya ini random ya, ini kuasa Tuhan, ini nggak bisa, ini hak Tuhan ataupun progresif, ini hak Tuhan yang nggak bisa kita campur. Difficult kehidupannya seperti apa, easy, medium, apa hard, apa insane, atau extremely insane, kan kita nggak tahu ya, kan nggak bisa gitu. Artinya di sini dengan keterbatasan manusia, kita nggak bisa mengedit anak kita yang mau akan melahir nanti, jenis kelaminnya, fisiknya gimana, bangsanya apa, mirip siapa. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dari beberapa miliar penduduk bumi, apakah ada muka yang sama, yang 100% sama ya? Kan nggak ada juga. Ada yang identik namun tak serupa. Ada yang kembar tapi tak serupa. Dari sifatnya, fisiknya pun pasti ada yang mirip tapi tidak 100%. Menciptakan manusia, namun dalam customnya itu muka pun beda gitu. Dari 5 miliar. Artinya kan luar biasa gitu. Kecerdasan Tuhan tuh luar biasa. Artinya kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Di sini adalah ada suatu kekuatan ataupun ada suatu maha yang besar, maha yang
luar biasa kecerdasannya yang tak terhingga. Berarti ini pasti ada Tuhan yang menciptakan semua ini, yang maha cerdas, yang luar biasa, yang tidak ada sebanding dengannya gitu kan. Di Tuhanlah semua tempat bergantung gitu kan. Kita kalau bukan ke Tuhan siapa lagi gitu.